Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sampai hari ini hari ke-11 hari 11 kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang semua itu murni karena rahmat Allah, murni karena karunia Allah kepada kita, sehingga kita masih mau dan mampu untuk menjalankannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita sehingga kita menemukan jalan-jalan yang terang untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam pertemuan sebelumnya, kira-kira 1 bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Ini salah satu ayat yang cukup populer ya, kalau di awal-awal puasa yang dibacakan oleh para khotib, para penceramah, para dai di surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat dan seterusnya sampai in kuntum ta'lamun. Nah, seperti sudah dijelaskan bahwa waktu ayat yang ini turun 183 sampai 184, puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam di awal turunnya ayat ini, yakni pada tahun kedua Hijriah, puasanya memang masih belum seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ada aturan puasa pada masa itu sangat memberatkan, yakni dimulainya itu biasanya setelah Isya atau dimulainya setelah kita bangun tidur. Jadi kalau kita habis maghrib tertidur, kemudian bangunnya jam 10, ya jam 10 kita memulai puasa. Kemudian kalau kita udah mulai masuk Isya, dalam kondisi kita terjaga, kita memulainya dengan puasa. Kemudian baru keesokan harinya pada waktu maghrib kita berbuka. Nah, puasa ini cukup memberatkan ternyata. Kemudian dari berbagai peristiwa yang direspon oleh sahabat, bagaimana beratnya puasa ini tergambar dari beberapa riwayat. Salah satunya seorang pemuda Ansor yang kita kenal dengan nama Sormah atau Surmah ya. Jadi dia bekerja seharian, dikisahkan dia bekerja seharian, kemudian kalimatnya begini, dhalla ya'malu sha'iman hatta asar faja'a ila ahlihi fa shalla isya thumma nama falam yakul wa lam yashrab hatta asbaha fa asbaha sha'iman wa ra'ahu Rasulullah wa qad jahada juhdan syadidan, dan seterusnya. Jadi Surmah ini melaksanakan puasa, kemudian ketika waktu berbuka dia bertanya pada orang di rumahnya, ada makanan enggak kalau berbuka? Karena belum ada, dia sudah habis sholat maghrib, dia rebahan dulu, tertidur kemudian. Karena tertidur baru terjaga kira-kira menjelang tengah malam, jam 10 atau 11. Kewajiban puasa pada masa itu kalau udah bangun udah harus puasa. Beda dengan kita sekarang, bangun jam setengah 11 malam masih boleh nambah kolak gitu. Nah,
Kemudian surmah ini melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya, dan dia bekerja cukup berat pekerjaannya. Digambarkan ini bekerja di salah satu di pasar ya, sehingga membutuhkan energi yang cukup banyak. Kemudian sore harinya bertemu dengan Nabi, Nabi melihat wajahnya itu udah pucat pasi karena udah mau 2 hari nggak makan. Nah, ditanya oleh Nabi, kamu bekerja dan berpuasa sangat keras. Nah, dalam kondisi pucat itu dikabarkan surmah ini kemudian pingsan. Nah, inilah kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini masuk dalam catatan Nabi. Nah, peristiwa lain, salah satu yang dilarang dalam puasa waktu itu yang nggak boleh, yang suami istri berhubungan nggak boleh sama sekali. Hanya dibolehkan menjelang antara maghrib dan isya. Jadi aturannya kalau salah satu sudah tertidur, udah nggak boleh lagi. Jadi ada seorang sahabat Nabi, istrinya tertidur, tapi yang laki suaminya masih bangun. Kalau dia bangunin istrinya untuk ngajak, udah nggak boleh, karena salah satunya sudah tidur. Jadi harus dua-duanya harus dalam kondisi terjaga. Nah, kejadiannya menimpa sahabat Nabi Sayyidina Umar. Lupa mungkin ya, karena lupa melakukan, kemudian datang pada Nabi. Ya Rasul, saya melakukan semalam, katanya. Gimana caranya? Bagaimana seharusnya saya? Nah, semua ini kemudian dikumpulkan oleh Nabi. Tergambar sekali bahwa puasa pada masa itu sangat berat. Nah, kemudian puasa Ramadannya kan kalau dalam ayat 183-184 belum disebutkan Ramadan, baru disebutkan ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang. Kemudian pada hari-hari yang berbilang itu Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, yang disebut ayyaman ma'dudat itu apa? Hari-hari yang berbilang, karena di ayat Al-Baqarah ayat 183, 184 belum disebutkan Ramadannya. Jadi waktu ayat itu turun, nanti kamu akan ada sebuah perintah puasa yang kamu laksanakan pada hari-hari tertentu. Nah, pada ayat berikutnya inilah 185 Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir menyebutkan yamdahu ta'ala syahrul Ramadan bin baini sa'ir syuhur bi ikhtarihi min bainihinna li'inzalil Qur'an al-azim. Jadi ayat ma'dudat itu baru disebutkan, baru dijelaskan pada ayat berikutnya dengan kalimat syahrul Ramadan. Oh, yang disebut dengan ayat ma'dudat itu adalah syahrul Ramadan, tapi belum menyebut puasanya di sini. Allah baru menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Justru Allah ingin menggambarkan lebih dulu bahwa yang dipilih waktunya itu adalah waktu yang sangat mulia. Apa syahrul Ramadan? Kenapa disebut mulia? Karena inilah, pada bulan inilah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi salah satu keutamaan pada bulan Ramadan itu adalah karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi ini yang digambarkan Allah lebih dahulu. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan bi annahu syahrul ladzi kanat al-kutubu al-ilahiyah tunzila fihi 'alal anbiya. Ternyata yang diturunkan itu bukan hanya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dalam hadis ini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan wa unzilatit Tauratu li sitti mudina min Ramadan wal injilu
li thalathi asyrata khalaq min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana arba'an wa asyrina khalaq min Ramadan. Jadi semua ayat, semua kitab suci umat Samawi, ajaran-ajaran Samawi itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan berdasarkan hadis ini. Qala unzilat suhuf Ibrahim di awal Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sitti madinin min Ramadan. Sedangkan Taurat itu diturunkan pada hari ke-6. Hari ke-6 bulan Ramadan. Wal Injilu li thalathi asyra. Sedangkan Injil itu pada hari ke-13. Kemudian wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa isyrina khalqan min Ramadan. Sedangkan Al-Qur'an disebutkan di sini li arba'in wa isyrina khalaq min Ramadan. Tanggal 20 pada hari ke-24. Pada hari ke-24. Kemudian dalam riwayat lain ada penambahan redaksi wa anna zabura unzila litnatai asyrata khalaq min Ramadan. Sedangkan kitab Zabur diturunkan pada litnatai asyrata 12 setelah hari ke-12 bulan Ramadan. Wal Injilu lithamani asyra. Dalam redaksi lain disebutkan Injil itu pada hari ke-18. Wal baqi kama taqaddama. Sisanya sama dengan redaksi di atas. Nah, ini salah satu bentuk keagungan bulan Ramadan. Kenapa kemudian Allah menjelaskan bahwa ayaman ma'dudah yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah 185 itu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebutkan dengan cara dimuliakan dulu oleh Allah. Salah satu jenis kenapa dimuliakan karena semua kitab suci itu kitab suci Samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, nanti ada penjelasan di sini di sini disebutkan, mungkin ada pertanyaan kalau di sini disebutkan Al-Quran pada hari ke-24, bagaimana dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran sebagaimana kita tahu itu kan tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Sementara dalam di surat yang lain inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Lailatul Qadar itu yang kita pahami adalah pada hari 10 terakhir, bukan tanggal 17. Nah, bagaimana ini? Makanya ada ini. Nah, begini memahaminya. Tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan nuzulul Quran itu adalah turunnya 5 ayat pertama Al-Quran. Jadi jangan digambarkan bahwa turun sama dengan ini. Nanti ini ada penjelasan yang berbeda. Jadi 17 Ramadan yang kita peringati sebagai nuzulul Quran itu adalah turunnya 5 ayat pertama. Jadi pertama kali diturunkan, diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang disebutkan di sini dalam hadis ini 2 hari pada hari ke-24 dan hari yang lain untuk kitab suci yang lain itu disebutkan ada kalimat min jumlatin wahidah. Pengertiannya para ahli tafsir, ahli hadis, min jumlatin wahidah itu kalau Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz min ila sama'id dunya. Jadi Al-Quran ajaran sebagai sebuah ajaran itu sebetulnya sudah ada lebih dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Nah, hari ke-24 Ramadan itu adalah ketika semua ajaran ini dari Lauh Mahfuz kemudian diturunkan ila sama'id dunya. Jadi sudah diturunkan ke langit, istilahnya langit bumi, dan akan dipersiapkan untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dimulainya dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nggak bingung ya, sudah gambar di sini
Kemudian ayat yang tadi saya lanjutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, kemudian sebagai pedoman hukum, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk yang sudah ada. Nah, kemudian pada bagian kedua ayat ini ada kalimat faman syahidani syahra fal yasum. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa hukum puasa yang berlaku pada ayat 183 dan 184 yang masih dimulai dari dari Isa, kemudian salah satu hukum yang diberlakukan pada ayat itu, kalau kita nggak ingin puasa ya sudah nggak usah puasa gitu, kita cukup bayar fidyah. Jadi di puasa ada dua pilihan pada ayat 183 sampai 184. Oleh yutiqunahu fidyatu to'amu miskin. Jadi kalau lagi merasa capek, merasa kayaknya nggak kuat nih hari ini puasa, ya udah bayar fidyah aja. Nah, itulah yang dilakukan puasa pertama berdasarkan ayat 183 dan 184. Kemudian turunlah ayat yang ini, faman syahida minkum syahra falyasum, apabila di antara kalian telah hadir syahida minkum syahra falyasum, ada kata perintah, ada fi'il amr di sini. Falyasum. Jadi kalau 183 kalimatnya itu fi'il majhul atau kalimat pasif, kutiba alaikumusiyam, tapi di ayat ini kalimatnya kalimat perintah. Nah, dalam ilmu tafsir, dalam Al-Quran itu ada namanya nasikh mansukh. Jadi nasikh mansukh itu hukum yang berlaku pada satu waktu dihapus oleh hukum yang terbaru. Jadi hukum pilihan boleh tidak puasa dengan membayar fidyah pada ayat 183, 184 kemudian dinasakh, dihapus dengan ayat 185 ini. Fal yasum, perintahnya puasa, gak ada lagi pilihan, bukan lagi pilihan boleh untuk berfidyah. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini diulang kembali. Kalimat ini kan sudah ada di ayat sebelumnya. Wa man kana maridan, perintah fal yasum itulah yang kemudian menggugurkan status pilihan bahwa kita boleh tidak puasa hanya dengan membayar fidyah pada ayat sebelumnya. Nah, berdasarkan ayat ini sudah tidak ada pilihan lagi. Kita nggak boleh memilih bayar fidyah gara-gara malas mau puasa hari ini, nggak bisa lagi, harus puasa. Pilihannya hanya satu, harus puasa. Kemudian Allah menjelaskan bahwa man kana maridun aw ala safarin, apabila kita sakit, rukhsah itu berlaku. Nah, inilah hukumnya berubah nanti, termasuk juga untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Ini yang kemudian menggunakan ayat ini bahwa puasa tidak puasa itu masih dibolehkan untuk orang-orang tertentu. Siapa? Orang yang sedang bepergian, orang yang sedang sakit, kemudian orang yang sudah usia senja dan kemudian sakit sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, itu baru boleh mengganti dia. Kalau mengganti di hari yang lain untuk orang yang sakit biasa dan bepergian, tapi fidyah itu diberlakukan untuk orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk sembuh. Begitu juga dengan orang yang sudah lansia, yang sudah tidak memungkinkan untuk puasa, baru boleh fidyah. Bagaimana dengan al-muqim disebut di sini, orang-orang yang sehat seperti bapak-bapak di sini nggak bisa lagi bayar fidyah karena capek untuk puasa, nggak bisa lagi. Jadi prosesnya berpuasa, perintah puasa itu tidak sekaligus, bertahap ini ya.
Faidatun min ayyamin ukhra ini berlaku untuk siapa? Untuk orang musafir, untuk orang yang sakit. Nah, sakitnya sakit apa? Di sini Al-Quran tidak menjelaskan. Apakah kalau kita sakit namanya sakit ya, panu, kadas, urat itu kan sakit ya. Apakah itu kemudian membolehkan kita tidak puasa? Nah, kalau hanya berpatokan pada ayat ini, kata maridon, selama itu disebut sebagai sakit, boleh tidak puasa. Tapi kemudian ini tidak semudah itu, nanti akan ada hukum fikih yang menjelaskan tentang apa sih definisi sakit yang membolehkan kita untuk tidak puasa. Nah, inilah kemudian dari ayat ini, dari aturan-aturan ini muncul turunan-turunan hukum fikih sebagai panduan kita. Kapan sih kita boleh tidak berpuasa kalau bepergian? Imam Syafi'i mensyaratkan 80 farsah, atau kalau kita bepergian 86 kilo. Tapi 86 kilo itu ijtihad pada masa Imam Syafi'i ketika perjalanan menggunakan onta. Jadi bukan menggunakan motor seperti Pak Firman gitu ya. Kalau sekarang motor 86 kilo, mungkin ada yang 1 jam, ya, 1,5 jam. Tapi kalau pada masa Imam Syafi'i ketika berijtihad ini, berijtihad tentang 86 farsah, itu perjalanannya adalah perjalanan menggunakan onta. Nah, nanti ini definisi-definisinya ini akan disebutkan dalam fikih puasa. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika kita beribadah, ibadah puasa yang berat, karena memang digambarkan sebagai ibadah yang berat di sini puasa, Allah itu sebetulnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi pilihan-pilihan kamu boleh tidak puasa untuk yang sakit, untuk yang bepergian itu apa? Supaya ibadah ini tetap bisa dijalankan, baik itu pada bulan Ramadannya atau dikodok pada hari yang lain. Jadi ini kemudian yang menjadi pedoman bagaimana bahwa kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain sebetulnya itu dengan cara yang mudah. Jadi Allah itu menginginkan kita beribadah dengan cara yang mudah. Kenapa? Kalau ibadah kita itu merasa dimudahkan, maka ibadah kita itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memang ada nilai, kita akan diharapkan mendapatkan nilai-nilai selain soal menggugurkan kewajiban. Kalau ibadah itu sulit, dipersulit, maka kecenderungan orang untuk melakukan ibadah itu sekedar menggugurkan apa? Menggugurkan kewajiban. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang dihayati, kemudian nilai-nilai sholat itulah yang diamalkan. Untuk kita bisa menghayati sholat, untuk kita bisa mengamalkan nilai-nilai sholat, itu ketika kita menjalankannya dengan apa? Dengan senang hati, dengan dada yang lapang. Kenapa? Karena kita tidak merasa terbebani atau tertekan. Tapi beda kalau ibadah itu dipersulit, maka kita akan cenderung yang penting udah jalanin lah. Kan yang penting nggak dosa, kan yang penting sudah menjalankan, entah itu nilai-nilainya masuk pada kita atau enggak, ya kita nggak tahu, karena yang kita tujuannya itu bukan lagi mendapatkan nilai-nilai ibadah, tapi sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi setelah kita menjalankan ibadah puasa itu, Allah meminta kita walitukmilul iddata, lengkapilah bilangan-bilangan. Artinya ayaman ma'dudat itu harus kita penuhin. Yakni berapa? 29 atau 30 hari. Walitukmilul iddata,
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kita sudah menjalankan melengkapi bilangan-bilangan puasa, Allah menjelaskan di sini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di sini ada kata-kata walitukabbilullah. Kalimat ini yang menjadi dasar dari para ulama untuk mensunnahkan takbir pada malam akhir. Dari litukabbirullah ini dari kata-kata kabbaro yukabbiru takbiran. Jadi kita bertakbir, kata-kata takbir itu dari sini, kabbaro yukabbiru takbiran. Kenapa kita harus bertakbir? Ini mungkin kita perlu perlu melihat kembali. Selama ini mungkin kita ada perasaan kita bertakbir itu bersuka cita karena apa? Karena puasa sudah selesai, ya kan? Karena besok Lebaran. Nah, kalau perasaan sukacita karena puasa berakhir, ini yang justru berlawanan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi dan sahabat. Rasulullah dan sahabat itu kalau menjelang akhir Ramadan itu justru apa? Justru bersedih. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan amalan-amalan yang fadilahnya cukup besar, keutamaan Ramadan akan segera berakhir. Nah, kalau kita justru bergembira dengan akhir Ramadan dengan cara takbir itu dianggap sebagai sebuah ekspresi kegembiraan, ada yang keliru kayak dari kita. Karena di Al-Quran pun disebutkan di sini litukabbirullah itu bukan untuk merayakan berakhirnya puasa, tapi litukabbirullah ala ma hadakum. Bertakbirlah kamu ala ma hadakum la'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah puasa sampai batas akhirnya. Jadi berbeda ya. Kalau takbir itu, ingat Pak ya, takbir itu bukan bentuk kita bergembira merayakan puasa berakhir. Ini kesannya seperti istilah kuda lepas dari kandang tadinya. Nah, kalau kita punya pemahaman bahwa puasa takbir itu sebagai puasa berakhir, dikhawatirkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan selama berpuasa ini ikut berakhir juga. Bukan itu. Di sini jelas sekali walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi kita bertakbir itu sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah ala ma hadakum, ya. Ingat, atas hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Karena tanpa hidayah Allah mustahil kita akan mampu menjalankan puasa apalagi sampai akhir. Tanpa hidayah Allah kita tidak mungkin untuk menjalankan ibadah Ramadan ini sampai akhir. Nah, bentuknya apa? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas hidayah tadi, sehingga selama bulan puasa kita tidak hanya menjalankan ibadah puasanya, tapi kita juga mampu menjalankan sunnah-sunnah yang lain, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang keutamaannya dilipat gandakan oleh Allah, dan kebaikan ini kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Makanya kembali pada ayat 183, la'allakum tattaqun, seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kenapa menggunakan kata tattaqun? Fi'il mudhari' ini ya, kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense. Jadi present continuous tense itu menunjukkan kata kerja yang sifatnya berkesinambungan dilakukan terus. Jadi kata-kata la'allakum itu la'allakum tattaqun, agar kebaikan-kebaikan yang mengarah pada ketakwaan kita selama bulan Ramadan itu kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Makanya takbir tadi bukan merayakan berakhirnya puasa,
tapi sebagai ungkapan kita, ekspresi ungkapan kita kepada Allah atas apa? Atas hidayah. Hidayah dalam bentuk kekuatan hati, ketetapan hati. Karena kalau kita puasa tanpa ada hidayah Allah itu, puasa kita mudah goyah. Jadi melihat makanan sedikit udah goyah. Kemudian kita mau pergi ke pasar minggu sudah menganggap itu musafir, akhirnya tidak puasa. Kenapa? Karena nggak dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah, kalau saya pernah berangkat ke Sukabumi ini atau ke Bandung, Semarang, karena saya menggunakan kendaraan atau menggunakan pesawat, menggunakan kendaraan pribadi, pakai supir. Karena ada hidayah itu, kemudian kita memilih yang memilih untuk tetap berpuasa. Kemudian kalau hidayah kita sedang menipis, jangankan ke Semarang atau ke Bandung, dari Depok ke Tangerang pun mungkin kita akan memilih satu kan musafir. Karena definisi musafir itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena hidayah Allah itulah kita kuat menahan godaan untuk tidak puasa, kemudian kuat untuk menahan amarah, kemudian kuat untuk menahan mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang memang tidak dibenarkan dalam selama kita menjalankan ibadah puasa. Setelah kita bertakbir, artinya apa? Takbir ini kan untuk mengekspresikan rasa syukur kita, dan inilah yang kemudian disunahkan. Ketika Ramadan sudah berakhir, kita disarankan untuk bertakbir sampai kapan? Sampai jatuhnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi dasarnya takbir itu adalah ayat tadi untuk menunjukkan tentang hidayah yang diberikan kepada kita, kemudian kita bersyukur, kemudian besok kita akan melaksanakan sholat Id. Nah, dari ayat ini kemudian lanjutannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, pada ayat 186. Nah, ini yang menarik. Ayat 183, 84, 85 itu menjelaskan tentang puasa. Tiba-tiba terselip satu ayat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan puasa. Karena pada ayat lanjutannya ini masih berbicara tentang puasa juga. Yas'alunaka 'anil ahillah, yang bertanya tentang hilal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tiba-tiba di antara ayat-ayat puasa itu terselip satu ayat yang menjelaskan tentang doa. Apabila hamba-Ku bertanya, idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya padamu, Muhammad, tentang Aku, jawablah Aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap apa yang diminta oleh hamba. Maknanya apa? Maknanya ada satu ayat tentang doa yang terselip di antara ayat-ayat tentang puasa. Itu menggambarkan bahwa saat puasa itulah doa-doa kita mustajab. Selama kita menjalankan puasa itulah doa-doa kita itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita disarankan, disuruh memperbanyak doa apapun hajat kita itu ketika kita melaksanakan puasa, karena memang Allah sendiri yang memberikan perintah bahwa selama puasa Allah itu akan mempercepat kabulnya doa. Ayatnya mana? Ayatnya pada ayat 181. 181. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi ayat yang menyelip di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa itu dimaknai oleh para ulama
dimaknai oleh para mufassir sebagai pesan kepada kita bahwa berdoa pada bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Karena apa? Karena itu adalah waktu mustajab. Jadi mustajabnya doa itu ada tempat, ada karena apa? Karena waktu. Kalau doa mustajab karena tempat, itu untuk yang umrah dan haji pasti tahu yang namanya multazam. Kita berdoa di multazam, itu yang apa, orang pasti akan, yang namanya orang umrah haji itu salah satu puncak harapannya itu adalah bisa berdoa di multazam. Jadi itu tempat-tempat mustajab doa, Raudhah dan beberapa tempat lain. Kalau dalam Al-Quran di luar wilayah dua tanah haram itu ada 3 tempat disebutkan dalam Al-Quran. 1 masjid, yang kedua musola, yang ketiga itu yang disebut dengan mihrab. Jadi kalau masjid sebagai tempat berdoa itu udah banyak disebutkan. Kemudian kalau musola ada juga ayatnya. Kalau yang mihrab ini digambarkan dalam surat Al-Imran, untuk menggambarkan kisahnya Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi mustajabnya doa itu ada karena tempat, ada karena waktu. Nah, waktu kapan? Salah satunya waktu itu adalah yang Ramadan ini. Kenapa kemudian ayat-ayat tentang doa itu diselipkan di antara ayat-ayat tentang puasa? Jadi ayat puasa itu dari 183 sampai 190-an ya. Jadi di 181-nya ini diselipkan tentang doa. Kemudian kembali pada penjelasan saya tadi, yang kejadian-kejadian pada bulan puasa di awal-awal itu kan baru dimulai pada Isya atau setelah kita bangun tidur. Nah, ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa puasa itu tidak lagi dimulai dari Isya atau setelah tidur, tapi dari mana? Dari fajar, yang digambarkan oleh Al-Quran, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad wa atimus siyama ilal lail. Nah, inilah terjadi perubahan aturan puasa, bahwa puasa itu dimulai ketika benang putih, digambarkan oleh Al-Quran itu al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi apabila benang putih itu sudah terlihat di antara benang hitam di fajar itu, maka itulah dimulainya puasa. Kemudian wa'atim musyama ilal lail, tunaikanlah puasa itu ilal lail sampai maghrib. Nah, disinilah, di ayat inilah yang kemudian berdasarkan ayat inilah kita berpuasa seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi urut-urutannya perintah puasa itu begitu ya Pak ya. Jadi tidak diturunkan tiba-tiba kita suruh puasa seperti sekarang. Selain hukum yang memberlakukan kapan dimulainya puasa dan dimulainya berbuka, ayat berikutnya juga menjelaskan tentang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pada malam-malam puasa itu dihalalkan buat kamu untuk mendatangi istri kamu. Jadi ini kalau pada masa awal puasa di perintah 183 sampai 184, mendatangi istri itu kategorinya haram, tidak boleh, statusnya sama dengan makan dan minum. Tapi pada ayat berikutnya yang sudah menjelaskan how to kaifiyahnya puasa, Allah menjelaskan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam-malam puasa kamu boleh mendatangi
istri kamu. Jadi kalau ini menjelaskan salah satu asbabun nuzulnya adalah peristiwanya Sayyidina Umar bin Khattab tadi yang bertanya pada Rasul, bagaimana Rasul, saya udah terlanjur ini katanya semalam. Akhirnya fataba alaikum, Nabi minta untuk kita bertobat, beristighfar pada Allah karena memang memberatkan masih puasa dengan cara seperti itu. Nah, uhilla lakum lailatul qiyamir rafathu ila nisaikum. Kenapa dihalalkan? Yang pertama, karena kuntum tahtanuna kata Allah. Kamu nggak akan kuat lah kalau sebulan nggak begituan. Kalau kamu sebulan nggak mendatangi istri kamu, Allah paham bahwa ini tidak kuat. Kemudian antum libasul lahuna. Kamu itu sebetulnya pakaian untuk istri kamu, dan istri kamu adalah pakaian untuk kamu. Apa maknanya? Kenapa digambarkan oleh Allah suami dan istri itu digambarkan sebagai pakaian? Begini Pak, pakaian itu apa fungsinya coba? Yang pertama, menutup aurat. Nah, menutup aurat maknanya, makna yang tersirat majazinya dalam ayat ini, suami adalah pakaian untuk istrinya, istri adalah pakaian untuk suaminya. Fungsi pakaian itu selain menutup aurat, itu kalau kita lagi musim dingin membuat kita hangat. Kalau lagi panas membuat kita sejuk. Itu pakaian yang benar. Artinya apa? Suami dan istri ketika berfungsi sebagai aurat, itu kalau ada hal-hal yang bersifat urusan rumah tangga, ribut, cekcok, apapun seperti itu ya, masalah-masalah rumah tangga, itu cukup kalian berdua aja yang tahu, suami istri aja yang tahu, nggak usah diumbar di medsos Pak. Sekarang habis ribut suami istri gini, diumbar di medsos. Kemudian habis ribut sedikit, kalau sudah jadi pesohor, jadi artis, undang wartawan, undang infotainment. Dan kita kadang-kadang keasikan kan, terutama ibu-ibu nih, keasikan nonton infotainment, yang infotainmentnya isinya seperti itu. Padahal antum libasul lahunna wa unna libasul lakum. Ya, kamu adalah pakaian untuk istri kamu juga pakaian. Yang kedua, selain menutup aurat, menutup aib tadi, fungsinya adalah untuk menghangatkan badan ketika musim panas. Kalau suami itu lagi pusing, lagi banyak masalah, lagi ini, istri ini suami jangan dicerahkan Pak. Ditenangkan. Ini fungsi sama seperti fungsi pakaian tadi. Kalau lagi sedang panas, dia mendinginkan. Begitu juga kan, kalau lagi dingin, lagi suaminya agak bersemangat, lagi suaminya malas. Nah, fungsi pakaian istri tadi itu adalah sebagai penyemangat untuk membakar semangat. Itulah fungsi maknanya Allah menggambarkan libasul lakum ini. Jadi antum libasul lahunna libasul lakum. Jadi kata-kata libasul itu kenapa digambarkan oleh pakaian? Allah menggambarkan seperti itu, menutupi aib. Kemudian kalau suami atau istri sedang bermalas-malas, gak semangat, suami pasangannya adalah orang yang menyemangati, memberikan semangat. Kalau lagi terpuruk ada masalah, suami atau istrilah yang menghibur. Jadi kalau masalah-masalah jangan curhat ke orang lain, jangan curhat ke suami orang atau jangan curhat ke istri orang. Curhatlah ke istri kita, curhatlah ke suami kita. Ini yang disebut dengan libasul lakum, sebagai pakaian. Jadi ini ya urut-urutannya puasa. Kemudian salah satu dari di 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi libas pakaian itu fungsinya seperti itu. Nah, kemudian setelah puasa ini sudah digambarkan begitu dalam Al-Qur'an, perintahnya sudah jelas, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian pada maghrib lah kita mulai berpuasa. Nah, ketika kita ngomong berbuka puasa, ini ada
ada hal menarik yang menjadi perbincangan para sahabat. Bagaimana cara seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Umar yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa kadzalika hukiya ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa kana min zuhudi sahabati wa ulamaihim annahu kana yuftiru min as-sawmi ala ijma'in qabla al-aqli wa rubbama annahu jami'un thalithan min jawarihi fi syahri Ramadan qabla al-isa'il akhir. Jadi sahabat yang namanya Abdullah ibnu Umar ini kalau berpuasa bukan pakai kurma, bukan pakai air, tapi begitu dia puasa dia mendatangi istrinya untuk berhubungan dengan istrinya, sehingga ini menjadi sering jadi obrolan para sahabat. Kenapa? Jangan keras dulu, ini zuhud, orang yang zuhud. Karena waktunya itu sekarang panjang, maka Abdullah bin Umar ini memanfaatkan waktu pas berbuka puasa, membatalkan buka puasa dengan cara berhubungan dengan istrinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya setelah isya sampai berikutnya ini tujuan untuk beribadah, bukan untuk tidur lagi, bukan untuk dugem. Jadi memang untuk tidur, untuk beribadah. Jadi cara melihat peristiwa ini bukan dengan semata-mata urusan seksual, bukan. Tapi ini ada tujuan ibadah berikutnya. Ada yang berani? Pak Agus sudah bisik-bisik gitu. Pak Agus, Pak Firman sudah bisik-bisik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung waktu sudah memasuki waktu syuruk, mudah-mudahan penjelasan puasa kita dalam dua pertemuan ini dari ayat 183 sampai kenapa kita menjalankan ibadah puasa seperti kita sekarang sudah tergambar tuntas. Dengan memahami lebih baik proses puasa ini, turunnya ayat-ayat ini, mudah-mudahan puasa kita menjadi lebih berkah, sehingga kita tidak hanya puasa dapat lapar dan haus, tapi dapat kebaikan-kebaikan puasa yang kita amalkan setelah bulan Ramadan berakhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.